Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasan kita kali ini adalah desain keselamatan dan kesehatan kerja di sektor konstruksi. Pada tahun 1991, the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions menyimpulkan bahwa sekitar 60% kejadian fatal pada fase konstruksi disebabkan oleh keputusan-keputusan yang dibuat sebelum pekerjaan dimulai di lapangan. Pada tahun 1994, studi yang dilakukan oleh industri di konstruksi di Inggris menemukan hubungan antara keputusan desain dan keselamatan kerja konstruksi. Bagaimana dengan di Indonesia? Berdasarkan data dari BPJS Tenagakerjaan, adanya keningkatan jumlah kecelakaan kerja, baik yang ringan maupun berat setiap tahunnya. Ini menjadi hal yang tidak baik. Bagaimana dengan di Indonesia? Berdasarkan data dari Jamsostek atau sekarang dari BPJS Tenagakerjaan, sektor konstruksi masih menjadi salah satu penyumbang jumlah kecelakaan yang terbesar di Indonesia, selain dari sisi kecelakaan di area pabrik. Ini menjadi suatu hal yang cukup memprihatinkan. Kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan proyek konstruksi merupakan suatu gerakan tentang keselamatan dan kesehatan kerja yang harus dilakukan pada saat pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Banyak hal yang disebabkan mengapa banyak kecelakaan di sektor konstruksi. Pertama, lingkungan kerja yang relatif berbahaya. Bekerja di sektor konstruksi, lingkungan kerjanya beragam. Industri konstruksi cukup beragam juga yang ditangani, baik dari segi ASMED, yaitu arsitektur, sipil, mechanical, electrical, maupun tata lingkungan. Proyek-proyek pun yang dikerjakan juga berbagai medan yang berat. Pengalaman setiap orang di medan tertentu akan berbeda dengan di medan yang lain. Semisal dia suatu saat mengerjakan proyek di daerah pegunungan, dia harus menyesuaikan dan mengetahui kondisi yang ada di sana. Kemudian proyek berikutnya justru ada di daerah pantai. Ini menjadi sesuatu yang berbeda kondisi yang cukup jauh. Atau suatu saat proyeknya di daerah perkotaan. Kemudian berbeda berikutnya di proyek pedesaan. Atau suatu saat di daerah yang padat penduduk. Suatu saat di daerah hutan. Atau proyek konstruksi bisa juga konstruksi yang di bangunan rendah atau di dalam atau di air. Tapi suatu saat konstruksi juga di bangunan tinggi, bikin apartemen, bikin hotel, bikin mall dan sebagainya. Jadi lingkungan kerja ini relatif berbahaya, kondisi juga bermacam-macam. Yang kedua, jumlah kecelakaan lebih banyak dan beragam. Di sektor konstruksi, kecelakaan lebih banyak dan beragam karena yang dikerjakan juga berbagai hal, mulai dari yang terkecil sampai terbesar, mulai menggunakan alat-alat ringan seperti palu, hingga menggunakan alat-alat berat seperti kren. Jadi semua cukup beragam. Mulai mengerjakan sesuatu yang relatif simpel sampai sesuatu yang relatif kompleks. Yang ketiga, pada umumnya tenaga kerja di sektor konstruksi mempunyai pendidikan yang rendah. Mayoritas pendidikannya tidak tamat SMP, jadi SMP ke bawah. Ini bekerja sebagai pekerja konstruksi maupun pembantu pekerja konstruksi, atau tukang atau kuli. Di atasnya mandor. Pendidikan yang baik dimulai setelah posisi pengawas atau pelaksana ke atas hingga engineer dan direksi. Tetapi di posisi bawah, pelaksanaan di lapangan banyak didominasi dengan tenaga kerja berpendidikan rendah. Dengan rendahnya pendidikan, maka resiko yang ditimbulkan dalam pekerjaan juga semakin tinggi. Disiplin dan kesadaran juga diperlukan dalam memberikan pengetahuan terhadap bagaimana K3 ke tenaga kerja konstruksi yang sangat beragam. Keberagaman ini juga kemudian diperkuat dengan keberagaman asal daerah masing-masing. Ini menentukan bagaimana sikap budaya ketika bekerja di lapangan. Yang keempat, tenaga konstruksi ini relatif besar. Jumlahnya sangat banyak, terutama di fase-fase puncak. Di fase-fase misalnya fase finishing,
pada fase awal misalnya pelaksanaan fondasi tidak cukup banyak tenaga kerja dibutuhkan, apalagi jika menggunakan alat berat. Jadi ini tidak terlalu banyak, tapi misalnya pada fase puncak, fase finishing, apalagi dikejar dengan target waktu, ini bahkan bangunan bisa menjadi seperti membangun Candi Prambanan, artinya tidak pernah tidur 24 jam pakai shift dengan jumlah tenaga kerja yang maksimal. Artinya maksimal, tenaga kerja yang dipakai di situ adalah semaksimal mungkin yang bisa dipakai untuk mengejar efisiensi dan efektivitas waktu. Jadi ini cukup beresiko, dan dengan tenaga kerja yang cukup besar, kemudian waktu yang terbatas dan tempat yang terbatas, mereka dikejar target sehingga beresiko tinggi. Kemudian mengapa masalah K3 di konstruksi ini lebih menonjol? Pertama, karena pekerjaan rata-rata digunakan menggunakan sistem target. Target ini berlaku mulai dari manajemen paling atas sampai dengan manajemen paling bawah. Di dalam konstruksi, manajemen paling atas membuat kurva S time schedule untuk menentukan berapa masa yang dibutuhkan untuk membangun. Turun ke bawah, sampai ke level bawah, semisal ke level tukang, mereka diberikan target dengan pekerjaan borongan. Jadi, target ini menentukan mereka bekerja. Bagaimana mereka secara psikologis, gimana caranya supaya cepat selesai bayaran. Jadi, ini juga mempengaruhi kondisi yang ada di lapangan. Karena dikejar target, mereka akan bekerja semaksimal mungkin secepat-cepatnya. Bahkan beberapa kali tidak mengindahkan aturan K3. Bahkan beberapa kali juga mereka mau bekerja lebih dari 8 jam per hari demi mengejar target yang telah ditetapkan, sekaligus untuk segera selesai proyek tersebut. Yang kedua, tenaga kerja ini rata-rata musiman, bisa kontrak, bisa harian, yang berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Ini juga mempengaruhi, semisal kita mengerjakan tol di satu area section 1, kemudian pindah ke section 2, ketiga, dan sebagainya. Posisinya ini berpindah-pindah, setiap kali kita menempati satu proyek baru, maka kita juga berusaha menyesuaikan dengan lingkungan sekitar. Misalnya juga dari tadi, misalnya kita mengerjakan satu proyek perumahan di satu kota, kemudian pindah lagi ke kota lain. Tentunya ini membutuhkan waktu untuk adaptasi. Dan pekerja-pekerja ini rata-rata juga berpindah-pindah tempat. Sekalipun misalnya dalam satu kota, dia akan berpindah satu tempat ke tempat yang lain. Dari satu proyek perumahan misalnya ke proyek perumahan lain. Diperlukan adaptasi baik dari segi waktu maupun adaptasi yang lain. Apalagi kalau itu sampai keluar daerah, tentu adaptasi budaya juga diperlukan. Adaptasi pola makan dan lain sebagainya. Yang ketiga, umumnya para pekerja konstruksi itu berasal dari desa atau dari daerah yang berdampak pada aspek keselamatan dan kesehatan kerja dan sosialnya. Jadi mereka terbiasa dengan kehidupan di desa, kemudian mereka beradaptasi dengan kehidupan di tempat lain. Bahkan bukan hanya di desa, mereka bahkan bisa jadi bekerja di hutan, karena kebetulan proyeknya ada di hutan. Bahkan mereka juga bisa bekerja di kota besar. Ketika di kota besar, mereka akan mengalami hal-hal yang berbeda. Psikologis mereka juga akan mengalami perubahan. Dan mereka juga dituntut untuk mendapatkan hal-hal tertentu, semisal upah gaji tertentu yang akan dibawa pulang. Ini menjadikan kondisi juga yang menjadi beban bagi mereka. Keempat, dengan lokasi yang berpindah-pindah, ini berpengaruh terhadap pola hidup dari pekerjanya. Kebiasaan hidup di satu tempat, ini mempengaruhi dengan di tempat yang lain. Kelima, rendahnya tingkat pendidikan para pekerja. Dengan pendidikan yang rendah, perlu edukasi yang lebih. Yang keenam, iklim di setiap daerah berbeda. Iklim yang ada di Jawa, antara musim panas dengan musim dingin itu relatif stabil. Suatu saat, misalnya di Kalimantan. Di Kalimantan, iklimnya lebih ekstrim dibanding di Jawa. Suatu saat panas, kemudian hujan lebat, kemudian panas lagi. Ini sangat berpengaruh juga terhadap kondisi fisik dari tenaga kerja.